Pesan Natal Konferensi Balai Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2024. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu mendengar kabar gembira itu, para gembala segera bangkit, meninggalkan ternaknya dan berseru, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem," serta bersama berjalan mencari tempat kelahiran Yesus. Mereka pun menemukan bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan pada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial. Namun merekalah orang-orang pertama yang dipilih Allah untuk mendapatkan warta gembira keselamatan. Kesigapan serta kesediaan total untuk menanggapi berita keselamatan itu menjadi contoh bagi kita agar kita pun bergegas berjalan bersama menjumpai Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala mengalami pembaharuan dalam hidup dan sikap mereka. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Rahmat Tuhan dalam perjumpaan itu telah mengubah mereka. Jadi betapa dahsyat kekuatan kasih Tuhan yang memperhatikan dan mendorong mereka untuk melakukan misi baru. Saudara-saudari yang terkasih, seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, menyembuhkan, peduli pada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan. Perjumpaan yang sejati dan tulus membuat kita menerima kekuatan dari Yesus untuk memberikan kesaksian dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, menghargai, menguatkan, dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Pewartaan kasih Allah terasa semakin mendesak, mengingat sebagian masyarakat kita masih mudah diadu domba oleh berita-berita yang menyesatkan dan hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya mudah terjadi konflik, perpecahan, dan tindakan kekerasan. Di samping itu, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian,
dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup yang juga masih marak terjadi. Kita yang merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai mesti memiliki keteguhan iman, ikatan persaudaraan, dan kehendak untuk berbela rasa. Dengan dasar keutamaan-keutamaan spiritual itu, kita semakin terlibat dalam menghadirkan kasih Allah demi membangun kehidupan bersama yang penuh damai sejahtera. Keterlibatan dalam mewujudkan kehidupan penuh damai sejahtera menjadi panggilan semua orang yang berkehendak baik. Oleh karena itu, kerja bersama umat lintas agama dan budaya perlu dikembangkan. Kita bergerak bersama untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban ketidakadilan yang tidak berani menyuarakan haknya. Kita mesti menjadi rekan kerja yang setia bagi penggiat lingkungan yang dengan tulus hati mengupayakan kelestarian alam ciptaan. Dengan demikian, kita bersama Yesus Pembawa Damai melaksanakan misinya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan pembebasan bagi orang-orang tertindas. Saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Natal tahun 2024 ketika bangsa Indonesia menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan, mempererat persaudaraan, dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta ini. Semoga negara Indonesia dapat menjadi Bethlehem baru, tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugahari, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebagai warga negara, kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar 45, yakni kesejahteraan hidup bersama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam peristiwa yang penuh rahmat ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah yang karena kasih-Nya kepada dunia berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus Putra Tunggal-Nya dan tinggal bersama kita. Kita percaya bahwa dengan kasih-Nya yang begitu agung, Allah akan selalu membimbing, menjaga, dan mengarahkan sehingga persekutuan kita dengan sesama semakin harmonis dan relasi dengan alam semesta semakin baik. Kita yakin bahwa Allah Putra Sang Immanuel selalu menyertai kita di sepanjang zaman. Semoga kehadiran penyertaan-Nya memperteguh tekad kita untuk terus berjalan bersama, menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah yang menyelamatkan. Atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan selaku uskup pimpin gereja lokal Keuskupan Denpasar, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita selalu.